Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang, dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu. Para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana di lembah itu, haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah, setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini, dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan. Dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu. Sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia, dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapanya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang empunya hak kesulungan. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia,
tidak juga ia mendengarkan mereka. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, "Anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum." Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ulangan 21. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nas ini ada seorang yang terbunuh di padang, yaitu di tanah yang menjadi bagian dari umat Israel. Tidak ada yang mengetahuinya, apalagi mengenal akan pembunuhnya. Aturan yang Tuhan berikan adalah bahwa setiap nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tetapi dalam kasus ini tidak ada seorang pun yang dapat dituntut sebagai pelakunya. Tuhan memerintahkan untuk mengadakan pembebasan hutang darah dan pendamaian atas tanah itu dan orang-orang di sekitarnya. Di dalam ayat 8-9. Syarat yang harus bangsa Israel lakukan adalah yang pertama, penumpahan darah seekor binatang, yaitu seekor lembu betina muda. 2. Dilakukan di kota terdekat dengan ditemukannya orang tersebut di suatu lembah yang selalu berair tetapi belum pernah dikerjakan. 3. Prosesi ini dilakukan oleh para tua-tua kota dan keputusan dari imam-imam. Dalam hal ini, ada pembasuhan tangan sebagai tanda tidak bersalahnya kota itu dan orang-orangnya terhadap orang yang terbunuh tersebut. Tuhan tidak menuntut orang percaya saat ini untuk melakukan pembayaran hutang darah dengan menumpahkan darah binatang. Tetapi melalui aturan ini, Tuhan menyatakan penghargaannya atas kehidupan setiap individu. Tuhan tidak pernah diam terhadap sebuah kejahatan atas ketidakadilan atau penderitaan yang dialami oleh umatnya. Di dalam ayat 10-14, Tuhan memerintahkan umat Israel untuk menghargai tawanan perang, harus melindungi martabat wanita-wanita yang tertawan dengan melarang untuk memperlakukan mereka dengan seenaknya. Di dalam ayat 15-17, memiliki lebih dari satu orang istri atau poligami pada umumnya menghasilkan hubungan keluarga yang tegang karena pilih kasih dan perlakuan yang mendahulukan pihak tertentu. Karena pada masa itu ada sebagian orang yang mengikuti tradisi menikahi beberapa perempuan, sehingga ada yang dicintai tetapi ada yang tidak. Ada kemungkinan bahwa laki-laki itu akan berlaku tidak adil dalam pembagian warisan dengan memberikannya kepada anak dari istri yang lebih dicintainya. Tuhan menyatakan bahwa harta warisan tetap menjadi hak anak sulung, meskipun dia berasal dari istri yang tidak dicintai. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap ketindakannya
dan tidak boleh mengorbankan orang lain atas kesalahan yang dilakukannya. Berhati-hatilah dalam pemilihan pasangan dan lakukan keadilan terhadap anak dan istri. Ayah dan ibu harus menghajar anak laki-lakinya yang degil dan membangkang. Bila si anak tidak mendengarkannya, maka orang tuanya harus menyerahkannya kepada para tua-tua kota. Berdasarkan laporan orang tuanya dan persetujuan dari tua-tua kota, maka anak yang degil dan membangkang itu layak dihukum mati oleh orang sekotanya. Orang Israel dituntut untuk disiplin di dalam menghukum kejahatan. Jangan biarkan kejahatan sekecil apapun dan cegah sebelum menjadi besar. Tegakkan keadilan dan jangan merasa kasihan terhadap pelaku kejahatan yang tidak menghormati orang tua yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.